Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puspitasari, kelas 10 IPS 3. Saya akan meresensi buku novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Sampul dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, menurut saya bagian depan cukup menarik, dan novel ini juga bestseller. Dan sampul bagian belakang ada kata-kata dari isi novel ini. Penerbit Republika. Tahun terbit Jakarta 6 Januari 2009. Tebal novel ini 425. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu menceritakan seseorang yang bernama Ray pada awalnya tinggal di sebuah panti asuhan. Namun, kehidupan di panti asuhan membuatnya tidak betah karena ulah penjaga panti yang semena-mena terhadap anak-anak panti. Akhirnya, Ray memutuskan untuk pergi dari panti asuhan. Setelah pergi dari panti, ia memulai kehidupan barunya di jalanan yang membuatnya terperosok menjadi seorang penjudi. Karena selalu menang berjudi, ia dikeroyok oleh preman-preman yang merasa dirugikan karena kedatangan Ray dan membuatnya dirawat di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, ia tinggal di rumah singgah ibu kota dan memiliki keluarga baru di sana. Namun setelah 3 tahun lamanya tinggal, Ray harus pergi. Setelah pergi dari rumah singgah, Ray menjadi pengamen jalanan dan berteman dengan Play. Play ternyata merencanakan sebuah pencurian hebat. Ray pun ikut dalam rencana Play untuk mencuri berlian 1000 karat yang dijaga ketat. Sayangnya, Play tertangkap dan dieksekusi mati. Ray pun kembali ke kota asalnya dan bekerja sebagai buruh kerja dan kemudian menjadi mandor. Di kota asalnya, ia bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang yatim piatu pula seperti dirinya. Hidupnya kini jauh lebih baik. Ia memiliki istri yang dengan ikhlas melayani dirinya, kenaikan pangkat dan istrinya sedang hamil. Namun tidak lama, langit dengan kejam merampas kebahagiaan Ray. Istri Ray dan bayi yang dikandungnya meninggal. Kini Ray kembali mengutuk langit atas apa yang terjadi. Setelah itu, Ray kembali ke ibu kota. Ray dengan bisnis imperiumnya yang menggurita merasa kehidupannya hampa dan kosong. Kini ia kaya, namun hidupnya tetap dipenuhi kehampaan. Di penghujung umur Ray sakit-sakitan selama 6 tahun. Di penghujung umurnya itu pula, Ray mendapat jawaban atas seluruh pertanyaan hidupnya dan mengetahui kebenaran bahwa apa yang telah ia lakukan selama ini berdampak bagi orang lain. Kelemahan novel ini memiliki alur campuran, sehingga pada awal cerita pembaca dibuat bingung memahaminya. Kelebihan novel ini syarat akan pesan moral. Pembaca dibuat masuk ke dalam cerita dan langsung dapat menyimpulkan amanat yang tersirat dalam novel. Selain itu, pembaca juga dibuat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tokoh Ray yang hidupnya penuh penderitaan. Novel ini menjelaskan setiap kejadian dengan detail dan cara yang membuat pembaca tergugah dan terkesan.